Influencer, selamat datang kembali di Bapil Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini gue pengen review setelah sekian lama sebuah film yang sebenarnya udah rilis cukup ada waktunya lah, yang mungkin beberapa minggu setelah Bapil ini rilis, yaitu Super Mario Galaxy The Movie. Salah satu film yang tahun ini baru gue tonton setelah berbulan-bulan gak nonton film. Jadi tanpa basa-basi, sebelum gue review, kita tonton dulu trailer seperti apa dan juga sinopsis singkatnya seperti apa. Kita bapil bersama, bahas film sama-sama. Oke, influencer, yang pasti ini adalah film pertama gue. Gue tuh jujur udah nonton ya filmnya Markiplier. Apa judulnya? Bahkan gue lupa jujur, yang darah-darah itu. Dan hari kemarin gue akhirnya menyempatkan diri untuk kembali ke bioskop untuk menonton Super Mario Galaxy Movie. Yang sebenarnya gue udah tonton film pertamanya kurang lebih kayaknya 2 tahun lalu, 2023, 3 tahun lalu berarti ya. Gue lupa deh itu 2024 atau 2023 gitu. Tapi yang pasti gue sangat terhibur dengan film pertamanya dan gue suka waktu itu kan digemparkan dengan para pengisi suaranya yang unexpectedly. Mario diisi suaranya sama Chris Pratt dan sebagainya gitu loh. Bahkan ada Donkey Kong dan kawan-kawannya. Dan Super Mario Galaxy Movie, gue datang seperti biasa ya, datang ke bioskop tanpa adanya ekspektasi. Karena gue tahu ini merupakan salah satu target Nintendo dan juga Illumination, sudah pasti anak-anak. Walaupun kita tahu Mario Bros merupakan karakter yang datang mungkin nih dari para influencer yang sudah berumur ya masih kecil gitu. Salah satunya pun gue sebenarnya. Cuma gue nggak pas Mario Bros rilis dari Nintendo N64 dan macam-macamnya, ya gue belum ada sih gitu. Jadi gue tanpa ada ekspektasi. Walaupun di Bapil kali ini sudah pasti ada spoiler, sudah pastilah gitu. Gua yakin sih beberapa dari influencer sudah nonton semua untuk Super Mario Galaxy Movie ini. Harusnya sih ya, karena sudah cukup lama dan udah ada film-film lain juga yang datang setelah Mario Bros yang belum gue tonton pun, seperti Hail Mary Project dan kawan-kawan yang lain yang belum gue tonton. Walaupun sebenarnya untuk saat ini gue lagi ongoing series untuk Monarch Legacy of Monsters Season 2. Tapi kan itu series ya, bukan di bioskop. Oke, first impression gue, menurut gue sudah pasti ya Super Mario Galaxy Movie. Judulnya aja udah jelas kalau dari judul. Ini sudah pasti movie yang fun untuk ditonton tanpa berpikir panjang, berpikir berat. Kalian sudah disuguhi buat influencer yang berharap masuk ke dalam bioskop untuk mendapatkan momen absolut cinema. Jangan harap ya. Kalau dari perspektif gue seperti itu, mungkin influencer yang berbeda, ya let me know lah gitu. Kalau misalnya ada yang berbeda, tapi kalau misalnya ada yang sama, well kita sama. Dan gua pun juga berpikir seperti itu gitu loh. Gua ngerasa ini film yang emang ringan, bukan tanda kutip, memang ringan gitu loh. Tentang perjuangan lagi-lagi seorang Mario yang ingin menyelamatkan galaksi kali ini ya. Kalau yang tadi gue bilang di sinopsis, film pertamanya tentang Mushroom Kingdom, dan kali ini bukan cuma Mushroom Kingdom tapi seluruh galaksi sebagaimana yang ada di gamenya juga. Kurang lebih seperti itu. Cuma kali ini kan Mario sudah bertemu sama teman-teman yang lain. Seperti Yoshi yang akhirnya muncul di film ini gitu, dan juga Bowser yang somehow jadi temen. Nah itu salah satu hal yang menurut gue bukan kurang sih, lebih tepatnya harus ada sedikit adaptasi dari gue untuk melihat bahwa Bowser dan juga Mario, Luigi pun bekerja sama. Gue ngerasa agak janggal di situ, tapi itu nanti kita bahas. Dan juga Rosalina, ya Rosalina di sini muncul, mungkin bisa dibilang sebagai salah satu center karakter dari filmnya bareng sama Princess Peach. Nah itu nanti gue bahas lebih lanjut lah ya. Nah ini tadi gue udah ngomongin karakter-karakter yang ada dari film ini, beberapanya lah ya. Nggak semua gue bahas sih tadi. Karena jujur dalam satu film ini pun banyak banget karakternya. Voice actor dan voice actress itu banyak banget. Dan bukan cuma banyak banget, tapi ternama semua ya kan. Dari film pertamanya pun Mario, Chris Pratt, dan gue bahkan lupa gitu loh. Salah satunya yang belum gue sebut tadi adalah Toad. Di sini kembali lagi sebagai Michael Keegan. Michael Keegan di sini sebagai Toad kembali lagi, walaupun porsinya memang nggak sebanyak yang di film pertama. Di film pertama ya mungkin karena pengenalan gitu, dan juga set utamanya adalah di Mushroom Kingdom, bagaimana Mario itu beradaptasi di Mushroom Kingdom. Sementara di sini Mushroom Kingdomnya, spoiler alert, Yoshi dihitung sebagai dialog, gue pun nggak tahu. Donald Glover by the way, nanti kita ngomongin juga.
Oke, tadi gue mau ngomongin tentang karakter development yang ada dari film ini. Judulnya adalah Super Mario Galaxy Movie. Berarti kan yang harus di highlight lah ya, apalagi dari judul sebuah film itu adalah ya karakter utamanya gitu. Siapa karakter utamanya yang ada di film ini? Sesuai judulnya, Mario Brothers. Ya udah, dua bersaudara itu, yaitu tukang ledeng itu Mario sama Luigi, yang seharusnya menjadi highlight dari film ini yang sudah terjadi juga sebenarnya di film sebelumnya. Walaupun kalau nggak salah ya di film sebelumnya, kekurangannya adalah, tanda kutip kekurangan ya, Mario sama Luigi ini kan misah. Luigi-nya di Dimension, Mario-nya di Mushroom Kingdom. Nggak terlalu ada banyak interaksi antara mereka berdua. Nah, menurut gue ini merupakan kekurangan di film ini adalah yang jadi permasalahan adalah Rosalina dan juga Peach di sini terlalu menjadi bisa dibilang karakter utamanya yang tadi gue udah bilang sebenarnya center of attention dari film ini. Apakah itu hal yang salah? Ya kagak juga. Cuma bisa loh sebenarnya menurut gue tetap ada Rosalina sama Peach. Nah, pun sebenarnya kalau ngomongin cerita Rosalina dan Peach, selain itu juga ada cerita tentang Bowser Junior juga, semuanya ada, emosionalnya, backstory-nya semua ada di sini. Tapi gue ngerasa tetap kurang. Nah, kurangnya kenapa? Kita akan lanjut bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Influenza masih di Bapil Bahas Film. Kita masih ngomongin Mario Galaxy Movie yang rilis pada tahun ini 2026. Tadi gue udah ngomongin tentang mulai dari sinopsis, mulai dari trailer ya. Influenza udah lihat dan mungkin Influenza ada yang sama pendapatnya seperti gue, tapi juga ada yang berbeda. Lagi-lagi ya, gue seperti marah-marah di sini, tapi jangan lupa bahwa sebenarnya Mario Galaxy Movie itu film bocah, gitu, film bocah patut diingat loh ya. Itu akan selalu menjadi highlight gue di review kali ini lah di Bapil. Gue nggak akan pernah mengingatkan gitu loh bahwa gue marah-marah di sini pun ya jangan lupa ini Mario production house-nya siapa? Illumination bikin apa? Ya Minions dan kawan-kawannya. Oke, tadi gue udah ngomongin tentang Rosalina sama Peach yang gue bilang gitu loh bahwa emotional attachment dari dua kakak beradik ini yang ternyata gitu mereka terpisah segala macem. On a big note, gue bukan fanboy Nintendo banget, apalagi masalah lore-nya. Gue kan lebih ke Sony ya gitu, gue bukan ke Nintendo. Jadi ya gue nggak terlalu tahu lore-nya seperti apa. Oh, gue bahkan baru tahu di Super Mario Galaxy Movie ini bahwa Rosalina dan Peach itu adalah adik kakak. Gue baru tahu di sini. Tapi bukan suatu masalah juga. Di sini yang menurut gue jadi masalah, jadi ada masalah kan maksud gue. Pendalaman karakter untuk Rosalina dan juga Peach-nya. Ya kita tahu lah gitu loh di sini Peach, VA-nya siapa? Anya Taylor-Joy. Rosalina, VA-nya siapa? Brie Larson. Nah, itu dua nama yang mahal gitu kan, dua aktris yang kita tahu semua, apalagi kalau sudah melihat portofolionya mereka sudah menjadi seperti apa di film lain, di film Mario jadi princess segala macam gitu loh. Itu sebenarnya salah satu teknik marketing juga sih, itu nanti gue omongin juga lah masalah VA. Ini Nintendo tuh bekerja di bagian situnya sih gitu. Tapi kalau masalah untuk penulisan naskah, untuk penulisan dialog antara Rosalina dan Peach, bener-bener cuma disampaikan sekilas, walaupun memang terasa apa ya jatuhnya itu kalau misalnya nih si Rosalina sama Peach itu nggak ketemu, filmnya nggak kelar karena penyelesaiannya ada di mereka berdua gitu loh. Selain Rosalina dan Peach yang menurut gue penulisannya kurang, Bowser Junior pun Influenza di sini menurut gue kayak gue nih jujur ya, setelah gue nonton filmnya gue ngobrol sama ponakan gue, dia tuh nanya kenapa si Bowser Junior itu mau nyelamatin ayahnya. Ya karena nyelamatin aja, karena ya ayah dan anak. Sesimpel itu, tanda kutip, cetek itu. Apakah itu suatu hal yang salah untuk film dari production house Illumination? Ya kagak juga. Tapi gue akan lebih kena gitu kalau misalnya ada backstory antara Bowser Junior dan juga bapaknya si Bowser ini seperti apa yang lebih mendalam lagi. Oke, mungkin ada yang protes juga, Influenza. Bang, ada kok backstory-nya. Ada, tapi ya lewat aja di gua yang Bowser membabysit si Bowser Junior sebagai mungkin bisa
di counter argumen nih misalnya gue. Nah terus Shadow, Sonic, Robotnik di film terakhirnya gimana? Nah itu beda. Nah gue nggak tahu nih antara itu ngaruh dari live action sama animation, karena kita tahu ya Mario Galaxy dari film pertamanya pun animation, sementara Sonic udah 3 film live action semua, ada aktor yang terlibat, maksudnya the human-nya gitu loh. Yang kita tahu juga Robotnik itu diperankan oleh siapa? Jim Carrey. Shadow juga sama si siapa, John Wick ya kan. Itu tapi bukan masalah, menurut gue sih bukan salah, aktor memang salah satu masalah besar, bukan masalah faktor besar, cuma faktor besarnya juga adalah penulisan emosional antar karakter. Kalau di Sonic itu kita tahu backstory-nya Shadow seperti apa, Robotnik pun jatuhnya bukan backstory sih, cuma ya kita lihat emotional attachment dia sama bapak apa sama paman apa kakeknya ya, gue gak lupa tuh si Robotnik. Seperti apa, dan akhirnya mereka secara tidak langsung kerja sama bareng. Gue ada feel relief-nya. Sementara nih, nah yang jadi masalah salah satunya juga di Mario Galaxy Movie adalah tiba-tiba Bowser jadi baik. Yang ya memang sih gitu loh, di film pertamanya kan Bowser jadi kecil ya kan, di shrink gitu. Akhirnya mereka mau nggak mau Bowser juga ya, oke sekarang lo lebih gede dari gue, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah tapi gue ngerasanya aneh aja gitu, gue nggak ada pemanasan tiba-tiba Bowser jadi baik. Pas di akhir filmnya pun, pas si Bowser ketemu sama anaknya, dia disadarin lagi gitu loh. Oh iya, ini sejatinya gue adalah villain loh. Anak gue nih udah bikin satu planet cuma gara-gara omongan dan cerita kisah-kisah gue di zaman dulu gitu. Wah, gue harus jahat lagi, bla bla bla. Aduh, menurut gue agak sayang aja sih. Padahal kan secara VA di film pertamanya pun Jack Black, kita tahu lah gitu, gue salah satu aktor favorit gue juga. Dia nyanyi bahkan di film pertamanya. Wasted potential yang sebenarnya bisa gitu loh, ada hubungan antar bapak anak yang bisa digali lagi. Iya, itu sebenarnya semua kekurangannya sih. Jadi influencer jangan lupa ya bahwa sebenarnya kekurangan dari film Super Mario Galaxy Movie yang barusan gue sebut itu dari perspektif gue sebagai orang yang memang ngerti lah kasarnya kali ya film itu seperti apa. Banyak banget hal yang lewat gitu aja, banyak banget plot hole mungkin bisa dibilang. Ya. Oh, salah satu plot hole-nya juga yang gue rasa sayang adalah hubungan Mario sama Peach. Kita kan tahu ya gitu. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu bahwa selama bertahun-tahun Mario nyelamatin Peach, ya mereka sebenarnya cuma teman. Gitu. Itu sempat jadi meme juga tuh kayak 2025 atau 2024 gitu, sempat jadi meme lah gitu. Ternyata mereka cuma apa sebutannya itu, temen lah gitu, bukan TTM kali ya, semacam kayak gitu. Itu kan sebenarnya bisa dimain-mainin juga, karena itu gue nungguin loh resolusi itu, jujur gue nungguin resolusi itu sebagai yang nontonin banget dari awal ya maksudnya. Ya endingnya buru-buru banget gitu kan, oke udah kalah nih si Bowser, Bowser Junior udah kalah gitu, pakai tintanya si Bowser Junior. Ya tiba-tiba tamat, tiba-tiba kelar gitu aja tanpa ada resolusi yang lain. Misal Yoshi Yoshinya jadi apa, kemana gitu kan. Ya kalau ngomongin backstory Yoshi yang cuma gitu doang juga sebenarnya adalah fan service doang. Iya, ya udah gitu aja gitu sebagai film. Nah, itu kayaknya kekurangan semua ya. Kayaknya jadi jelek banget filmnya guys. Nggak influenza, filmnya nggak sejelek itu. Kenapa nggak sejelek itu? Nanti gue bakal kasih tahu juga nilai plusnya dari film ini apa aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil ya, Influenza. Gua tadi dari awal udah ngomong bahwa film yang lagi gue review sekarang yaitu Mario Galaxy Movie ini merupakan sebenarnya adalah sebuah film yang fun untuk ditonton untuk semua umur, bareng keluarga. Ini fun, semua aman gitu loh, semua tetap ada nilai moral yang bisa diambil dari film ini. Teman lagi ponakan gue yang 4 tahun pun juga dia paham loh, dia bisa memahami kayak iya si kura-kura kecil ini jahat gitu lah, kayak gitu-gitu lah. Maksudnya sesimpel itu lah, 4 tahun apa sih yang bisa diambil lah dari anak 4 tahun gitu loh. Dia suka, dia terhibur. Kabarnya juga dia nggak ketiduran untungnya nontonnya. Berarti kan secara action, ini film sebenarnya action pack. Colorful, mungkin nggak se-colorful yang film pertama sih gue ngerasanya. Tapi ya tetap seru lah untuk ditonton gitu loh. Itu salah satu nilai plus juga, lebih colorful. Apalagi mainan galaksi kan.
Tapi yang pengen gue highlight nih dari film pertamanya pun sebenarnya. Nintendo ini marketingnya jalan kali ya bisa dibilang. Dari film pertama gue sangat mengapresiasi. Awalnya memang terdengar aneh gitu kalau ngomongin voice actor, voice actress yang ada di film pertama pun dan juga film ini makin kacau sih. Film pertama kita tahu ya, tadi gue udah sebut berkali-kali Chris Pratt jadi Mario yang ya kan kita kalau dulu kan mikirnya kayak oh siapa nih orang Italia atau yang bisa seperti suaranya atau Charles Martinet jadi Mario nih gitu, ternyata tidak, tapi Chris Pratt dan lain-lain lah. Di film kedua yang bikin booming salah satunya sih sebenarnya banyak ya, cuma daripada gue bingung jelasinnya satu nih yang gue jelasin. Donald Glover aka Childish Gambino yang menjadi seekor Yoshi. Ini sebenarnya ladang marketing buat Nintendo. Mereka pinter banget bagaimana cara menarik penonton muda, maksudnya para anak-anak. Wah, ada Yoshi nih, siapa sih yang nggak tahu Yoshi kan? Dinosaurus hijau itu yang nggak bisa ngomong, dia cuma bisa ngeluarin lidah sama ngomong namanya sendiri. Gimana caranya biar bisa menyeimbangkan para orang tua ini untuk nonton film kita lagi? Sebenarnya dengan ada Yoshi udah cukup sih kalau menurut gue ya. Tapi ditambah bumbunya dengan cara menandakan Donald Glover aka Childish Gambino. Ini sebuah kekontrasan yang bikin jadi lucu sih. Gue selalu ngepost itu di sosial media gue, atau gue repost kalau ada yang ngepost semacam itulah dan bercandain hal itu. Karena emang sangat bercandaable kali ya memeable jatuhnya. Kita tahu Yoshi itu seekor dinosaurus yang seperti apa di Mario Universe, lucu lah. Walaupun kalau nggak salah di awal tuh Nintendo di sebenarnya adalah villain ya kalau nggak salah ya, sebagaimana Donkey Kong ya, coba ya correct me if I'm wrong, tapi gue agak lupa. Tapi makin kesini brandingan Yoshi lucu kan, lucu imut kan. Siapa VA-nya? Childish Gambino tuh. Apa yang ngekritik US dengan tulisan-tulisan lirik yang kayak begitu di lagu-lagunya atau di stand up-nya. Itu yang gue suka sebenarnya. Jadi lucu, satu, dan dua, menambah bumbu untuk gue ketawa di dalam studio, bioskop, karena gue tahu yang ngomong Yoshi itu adalah seorang Childish Gambino. Itu yang pinter dari Nintendo. Di luar lore-nya seperti apa ya si Yoshi ini, tapi ya jatuhnya ini masalah eksterior lah, faktor eksterior yang bikin lucu. Sebagaimana waktu itu misal Zootopia kan ada Zebros, siapa pengisi suaranya? Harus banget ya Roman Reigns sama si Empang tuh. Dua pegulat yang sekarang lagi rival banget, lagi feud di WrestleMania kemarin pun. Terus disatuin gara-gara mereka sama-sama jadi zebra di Zootopia 2. Kurang lebih seperti itulah. Itu salah satu nilai plus dari film ini yang bisa gue ketawain in a good way sebenarnya. Nah kalau ngomongin meme, gue nggak ada melihat meme selain Yoshi sih. Karena kalau yang pertama kan kayak wah lucu nih gitu loh, Bowser diisi suara sama Jack Black yang sebenarnya sangat masuk akal gitu loh, sangat masuk akal. Cuma Bowser nyanyi. Gue dari dulu sih nggak pernah ngeliat Bowser nyanyi kan. Nah di sini sih Bowser nggak nyanyi. Cuma yang bisa kita jadi bahan bercandaan adalah Yoshi. Menurut gue bagus sebenarnya gitu loh. Jadi oke. Adalah ini sebenarnya film full fan service. Full fan service untuk siapa ya? Ya jelas untuk pemain Mario dan pengikut Nintendo dari dulu. Karena selain tadi yang ngomong kalau full service, fan service ya udah misal nambahin lagu-lagu tema dari gua agak lupa antara Mario Maker atau Dr. Mario tuh lagunya ada sekilas lewat lah di kuping gua pas lagi nonton filmnya. Terus juga ada stage mungkin yang ada jadi salah dua atau salah tiga set, maksudnya bukan set ya, scene yang ada di film ini segala macam lah gitu-gitu. Selain itu juga ada kehadiran Fox McCloud di sini. Apa nama game dulu kalau nggak salah Star Fox ya, yang do a barrel roll berkali-kali disebut di film ini. Untungnya gue tahu gitu loh siapa si Fox McCloud ini. Gue nggak main, tapi gue tahu dari apa? Dari meme. Do a barrel roll pun juga gue tahu dari meme. Awalnya gue nggak hype sih. Lagi-lagi gue bukan big fan of Nintendo Universe Mario, cuma mereka ketemu di mana? Di Smash Bros. Smash Bros film lagi. Game Nintendo kan, yang fighting itu. Gue tahu bukan dari situ, gue taunya dari meme. Udah lama juga gitu.
Cuma pas gue tonton, ini mulai kekurangannya lagi, yang sebenarnya kayak ya udah aja. Fox McCloud di sini benar-benar cuma jadi pilot yang lewat untuk nganterin si Mario dan kawan-kawan itu ke Rosalina ya, seinget gue. Ke Rosalina, ke planetnya Bowser Junior. Gitu doang. Lagi-lagi, tapi memang that's how fan service should work. Seperti itu sih memang kalau lu pengen fan service yang bikin hype aja gitu. Feel-nya seperti apa ya? Gue nggak tahu sih. Tapi intinya seperti itu loh untuk Fox McCloud. Tapi sih, Influenza, lagi-lagi ya, perlu diingat ya, ini merupakan target audience dari film ini memang ada dua gitu loh. Orang tua dan juga anak-anak. Itu yang berhasil dari film ini, orang tuanya tuh dari para VA-nya. Yang adalah death scene dari film ini cukup banyak. Seharusnya yang paling gue ingat adalah Bowser. Gue tuh agak kaget pas Bowser masuk ke magma. Ya ada footage game juga yang mereka lagi melawan Bowser Junior terakhir, speech sama Mario segala macam. Itu seru sebenarnya, cuma gue nggak expect aja bener-bener Bowser. Belum pak. Basically ya Ji-un kan, undead gitu loh. Cuma walaupun balik lagi sebagai bone gitu. Konklusi akhir, ini bukan film jelek, tapi menghibur tetap. Paling itu aja sih dari gue untuk review Mario Galaxy movie. Menurut Influenza gimana, ya kita ngobrol lah, kita diskusi. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi aja deh. Bapil, film selanjutnya.